Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 8 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Kristus tinggal dalam kami dan kami dalam Kristus, dan dari buah-buahnya lah orang mengenal kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita tanggal 8 Januari tahun 2025 berjudul Dari Buahnya. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bila mereka yang melayani Allah menggunakan tuduhan, mereka mengadopsi prinsip-prinsip setan untuk mengusir setan. Itu tidak akan pernah berhasil. Setan akan bekerja. Ia bekerja atas pikiran manusia melalui prinsip-prinsipnya yang bengkok. Prinsip-prinsip ini akan diadopsi dan ditindaklanjuti oleh mereka yang mengaku setia dan benar kepada pemerintahan Allah. Bagaimana kita akan tahu bahwa mereka tidak benar, tidak setia? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Allah melihat bagaimana setan memanfaatkan kuasanya, dan Dia menempatkan kebenaran di hadapannya sebagai kontras dengan kepalsuan. Berkali-kali selama pertentangan itu, setan siap untuk diyakinkan, siap untuk mengakui bahwa dia salah. Namun, mereka yang telah ditipunya siap menuduhnya meninggalkan mereka. Apa yang dapat dia lakukan? Tunduk kepada Allah atau terus melakukan penipuan? Dia memilih untuk menyangkal kebenaran, berlindung pada pernyataan yang salah dan penipuan. Allah mengizinkan setan untuk terus maju dan menunjukkan prinsip-prinsipnya. Allah memang menegakkan dirinya, dan Ia membawa dunia yang tidak jatuh dan alam semesta sorgawi bersamanya, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Anak tunggalnya diserahkan sebagai korban setan. Tuhan Yesus Kristus menyingkapkan karakter yang sepenuhnya berlawanan dengan karakter setan. Sebagaimana imam besar menanggalkan jubah kepausannya yang indah dan bertugas dengan pakaian lenan putih seperti seorang imam biasa, demikian pula Kristus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan mempersembahkan korban. Dirinya sebagai imam, dirinya sebagai kurban. Dengan menyebabkan kematian penguasa sorga, setan mengalahkan tujuannya sendiri. Kematian anak Allah membuat kematian setan tidak dapat dihindari. Setan dibiarkan terus berlanjut sampai pemerintahannya dibukakan di hadapan dunia yang tidak jatuh dan di hadapan alam semesta sorgawi. Dengan menumpahkan darah anak Allah, Ia mencabut dirinya sendiri dari simpati dan dilihat oleh semua orang sebagai seorang pendusta, pencuri,
dan pembunuh. Allah melihat bahwa tindakan yang sama sedang dilakukan di seluruh dunia. Pria dan wanita datang ke tempat di mana jalan bercabang. Jalan itu antara benar atau salah. Ribuan orang mengenakan apa yang mereka anggap sebagai penyamaran yang tidak dapat ditembus dan memilih yang salah. Allah tidak memaksa siapapun. Dia membiarkan semua orang bebas untuk memilih. Namun Dia berkata, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Allah tidak akan menganggap bijak mereka yang tidak dapat membedakan antara pohon yang menghasilkan buah berduri dan pohon yang menghasilkan buah zaitun. Dikutip dari manuskrip nomor 57 tahun 1896. Manuskrip Releases 18 361 sampai 363. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini adalah kelanjutan dari renungan pagi kemarin tanggal 7 Januari tahun 2025. Sebab diambil dari sumber yang sama, namun sekarang kita fokus kepada buah-buah yang benar. Karena kita harus bisa membedakan buah-buah yang benar dari yang tidak benar. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 14 paragraf 6 yang berbunyi, Allah tidak akan menganggap bijak mereka yang tidak dapat membedakan antara pohon yang menghasilkan buah berduri dan pohon yang menghasilkan buah zaitun. Buah berduri artinya buah salah, dan buah zaitun artinya buah yang benar. Kita harus bisa membedakan buah yang salah dan buah yang benar. Jika tidak, maka Allah akan anggap kita tidak bijak. Nah, salah satu buah berduri itu adalah menuduh atau tuduhan. Renungan hari ini melanjutkan dalam Christ Triumphant halaman 14 paragraf 2. Bila mereka yang melayani Allah menggunakan tuduhan, mereka mengadopsi prinsip-prinsip setan untuk mengusir setan. Mengapa Roh Nubuat berkata demikian? Karena manuskrip 57 yang adalah sumber renungan pagi hari ini ditulis oleh sebab ada kondisi di tahun 1896 yang serupa dengan yang Lucifer buat di sorga. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 57 tahun 1896 paragraf 2. Setan memulai pekerjaannya dengan melakukan apa yang dilakukan orang-orang yang seharusnya lebih tahu saat ini. Ia, yaitu setan, mengeluhkan tentang cacat yang diduga ada dalam pengelolaan hal-hal sorgawi dan berusaha memenuhi pikiran para malaikat yang tidak jatuh dengan ketidakpuasannya. Karena ia, yaitu setan, bukan penguasa tertinggi, ia menabur benih keraguan dan ketidakpercayaan terhadap Kristus. Karena ia, yaitu setan, tidak seperti Allah, ia berusaha menanamkan ke dalam pikiran para malaikat rasa iri dan ketidakpuasannya sendiri. Jadi, setan yaitu Lucifer menuduh ada cacat dalam sistem pemerintahan Allah. Hal yang sama sering terjadi di dunia ini. Entah dalam gereja atau perusahaan, ada saja orang-orang yang menyatakan kekurangan akan organisasi. Perilaku ini berasal dari Lucifer. Perhatikan cara Lucifer di sorga yang dilakukan juga oleh manusia di dunia ini. Dalam paragraf 4 dikatakan, apa yang telah ditanamkan setan dalam pikiran para malaikat, sepatah kata di sana-sini, membuka jalan bagi daftar panjang dugaan. Dengan caranya yang cerdik, ia memancing ekspresi keraguan dari mereka. Ketika ia, yaitu setan, diwawancarai, ia menuduh orang-orang yang telah dididiknya. Ia melampiaskan semua ketidakpuasannya kepada orang-orang yang telah dipimpinnya.
Inilah gosip. Dan jika diklarifikasi, maka akan menyalahkan orang-orang yang telah menerima gosip tersebut. Setan yang menebar gosip saat diwawancarai di sorga malah menyalahkan para malaikat yang menerima gosip dari Lucifer. Roh Nubuat berkata dalam paragraf yang sama bahwa jika Lucifer tidak dapat membela diri, ia harus menuduh untuk membuat dirinya tampak adil dan benar, dan Tuhan Allah bertindak semena-mena dan kejam. Karenanya, hati-hati dalam menuduh, karena itu bisa saja menjadi bukti bahwa diri sendiri yang salah, tapi melampiaskannya kepada orang lain. Inilah contoh buah berduri, dan kita harus bisa membedakan buah berduri dengan buah zaitun. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat menasihatkan dalam manuskrip 57 tahun 1896 paragraf 19. Menjelang akhir zaman, setan akan menggerakkan pikiran sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan mereka untuk menabur benih yang akan menghasilkan panen yang tidak ingin mereka peroleh. Ia bekerja dengan cara yang sangat menipu sehingga ia sendiri tidak terdeteksi. Dan kemudian ia menuai keuntungan dari ketidakpuasan orang-orang yang telah dicobainya. Ia, yaitu setan, siap untuk melontarkan tuduhan melalui mereka terhadap orang-orang yang Allah ingin berdiri teguh demi kebenaran. Artinya, sekarang ini setan bekerja untuk menipu umat-umat Allah agar menjadi penuduh-penuduh, khususnya kepada orang-orang yang mau berdiri teguh demi kebenaran. Dan pekerjaan setan begitu lihai sampai-sampai umat-umat Allah merasa hal itu berasal dari diri mereka sendiri dan bukan dari setan. Karenanya, mereka tidak takut untuk menuduh. Itu sebabnya dalam artikel yang sama, Roh Nubuat ingatkan kita akan Kain dan Habel. Dalam paragraf 21 dikatakan, Kain dan Habel diceritakan dalam sejarah Alkitab untuk mewakili dua golongan manusia. Habel setia dan loyal kepada Allah, dan dia lebih disukai oleh Tuhan. Kain tidak loyal, dia ingin ide-idenya sendiri menang. Habel memprotes prinsip-prinsip ini sebagai ketidaksetiaan. Sebagai anak tertua, Kain berpikir bahwa metode dan rencananya harus memiliki supremasi. Hal itu membuatnya sangat marah, karena Habel tidak mau mengalah pada pandangannya, dan kemarahannya membara begitu hebat hingga dia membunuh saudaranya Habel. Di sini dua prinsip benar dan salah dikembangkan. Hal yang sama terjadi di zaman ini, baik dalam jemaat, perkumpulan, kelompok, dan lainnya. Bukan pembunuhan fisik lagi, tetapi pembunuhan nama baik, pembunuhan moral, dan pembunuhan rohani. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam paragraf 29 dari artikel yang sama, satu-satunya solusi bagi lembaga kita, gereja kita, keluarga kita, dan bagi individu adalah keselarasan sepenuhnya dengan kehendak dan karakter Allah. Kecuali Allah bekerja melalui dua pohon zaitun, saksi-saksinya, menyebabkan mereka mengosongkan minyak emas dari diri mereka sendiri melalui pipa-pipa emas ke dalam mangkuk-mangkuk emas, gereja-gerejanya, dan selanjutnya ke lampu-lampu yang menyala yang melambangkan jemaat-jemaatnya, tidak seorang pun aman sedetik pun dari tipu daya setan. Artinya, yang kita perlukan adalah minyak emas tersebut. Sebab itulah yang membuat lampu-lampu menyala. Itulah yang membuat kita aman dari tipu daya setan. Kita harus menjadi saluran minyak emas tersebut kepada jemaat. Baru kita aman dari tipuan setan. Lalu, apakah minyak emas itu? Dalam The Review and Herald tanggal 22 Desember tahun 1904 paragraf 7 dikatakan, minyak emas melambangkan Roh Kudus. Dengan minyak ini, para hamba Allah harus terus-menerus diberi minyak, sehingga mereka pada gilirannya dapat membagikannya kepada jemaat. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Minyak emas itu adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Rohnya Tuhan semesta alam.
Bagaimana kita dapat menerima rohnya Tuhan semesta alam tersebut? Melalui anaknya. Christ Object Lesson halaman 66 paragraf 1 menyatakan, pekerjaan itu harus dilakukan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6. Jika kita menjaga pikiran kita tetap tertuju kepada Kristus, Dia, yaitu Yesus, akan datang kepada kita seperti hujan akhir dan hujan awal ke bumi. Hosea 6 ayat 3. Jadi, roh Tuhan alam semesta dapat kita terima melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang datang kepada kita sebagai roh hujan awal dan roh hujan akhir. Karenanya, roh hujan akhir itu adalah rohnya Kristus, dan itulah yang kita perlukan sekarang, agar kehidupan kita membuahkan buah-buah yang benar. Sebab dengan menerima roh Kristus, maka kita tinggal dalam Yesus, dan Yesus dalam kita, maka kita berbuah banyak. Dan melalui buah-buah kita, maka kita memuliakan Bapanya, yaitu Bapanya Yesus, dan dikasihi oleh Bapanya Yesus. Sebab Bapa melihat hidup anaknya gantikan hidup kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih kelanjutan nasihat tentang memilih. Kami penting sekali untuk memilih yang benar, yaitu untuk tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami oleh menerima rohnya. Sebab oleh itu kami dapat berbuah, dan dari buah-buahnya lah orang dapat mengenal apakah kami anak-anak Allah atau bukan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sehingga Kristus berkuasa dalam hidup kami, mengerjakan akan buah-buah kebenaran, sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami pun menjadi saluran minyak emas kepada sesama, sehingga mereka mengeluarkan buah-buah yang serupa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.